Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, kali ini saya akan membahas tentang nasib tenaga honorer atau tenaga non ASN di lingkungan pemerintahan. Nasibnya di tahun 2023 yang akan dihapus. Memang kedengarannya sangat menyedihkan jika non ASN atau tenaga honorer dihapus. Tetapi kali ini saya akan memberikan kabar gembiranya dan ini adalah updatean yang terbaru. Jadi, ada kabar gembira bahwa tenaga honorer atau tenaga non ASN di lingkungan pemerintahan pada tahun 2023 itu bisa jadi P3K atau bahkan bisa jadi CPNS. Nah, bagaimana caranya dan dari mana sumbernya? Simak video ini sampai selesai. Nah, sebelumnya kita itu harus tahu apa perbedaan PNS dan P3K. Jadi menurut PP Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, ASN itu di dalam pemerintahan dibagi menjadi dua, yaitu PNS dan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kurang lebih konsepnya sama dengan tenaga kontrak. Jadi ada kontrak, ada perjanjiannya. Namun dia itu gaji dan tunjangannya itu sama seperti PNS. Jenjang karirnya juga sama. Yang membedakan adalah P3K ketika sudah pensiun tidak mendapatkan uang pensiunan tiap bulan, tidak seperti PNS. Namun dalam jabatan-jabatannya hampir sama, bisa menempati jabatan fungsional hingga JPT. Nah, itu sudah dijelaskan pada peraturan yang ada di sini, PP 49 tahun 2018. Di peraturan ini juga disebutkan bahwa mulai tanggal 28 November tahun 2023, instansi pemerintah itu hanya boleh ada PNS dan P3K. Nah, hal itu pun sudah dijelaskan di SE Menpan RB tentang tenaga non ASN. Menpan RB itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Di SE yang pertama itu tanggal 31 Mei, tanggal 31 Mei itu dijelaskan tentang penghapusannya. Namun yang kabar gembira itu di 22 Juli ini, SE yang terbaru. Nah, saya akan membahasnya satu persatu. Di SE yang pertama tanggal 31 Mei yang memiliki nomor B-M-SM.02.03-2022 yang dengan perihalnya status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi SE ini berlaku baik di tingkat kementerian pemerintah pusat maupun di daerah. Nah, isinya kalau mau lihat sendiri bisa dilihat SE tersebut. Namun di sini yang akan saya singgung yang berkaitan dengan honorer. Jadi sudah saya rangkum. Dalam SE itu menegaskan kembali tentang PP 49 tahun 2018 yang tadi membahas tentang hanya ada dua di lingkungan pemerintah daerah, hanya boleh PNS dan P3K. Nah, ini yang pertama itu di pasal 96 ayat 1, P3K dilarang bukan P3K, PPK pejabat pembina kepegawaian itu dilarang mengangkat pegawai non ASN atau non P3K untuk mengisi jabatan ASN. Nah, larangan ini juga berlaku bagi pejabat lain di luar instansi pemerintah yang melakukan pengangkatan pegawai PPK dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non PNS untuk mengisi jabatan ASN akan dikenakan sanksi. Jadi sudah tidak ada perekrutan tenaga honorer lagi mulai sekarang sebenarnya ya. Nah, selanjutnya pada angka kelima disebutkan peraturan ini tentang manajemen P3K diundangkan pada tanggal 28 November 2018. Di situ juga disebutkan berlaku sampai 5 tahun. Artinya jika di 2018 tambah 5 tahun yaitu akan jatuh pada tanggal 28 November tahun 2023. Artinya pada tahun depan di tanggal 28 itu di lingkungan pemerintah sudah tidak ada lagi honorer maupun di luar P3K dan PNS. Nah, bagaimana nasibnya kemudian kalau sudah nggak ada? Nah, masih di SE yang sama di poin nomor 6 disebutkan berkenaan hal-hal tersebut dalam rangka penataan ASN
maka para PPK diperintahkan untuk yang pertama itu melakukan pemetaan pegawai non ASN. Jadi para tenaga honorer atau tenaga non ASN itu didata semua. Nah, dan bagi yang memenuhi syarat bisa diikut sertakan atau diberi kesempatan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Nah, ini yang kabar gembiranya di SE yang pertama. Tapi kemudian di B menghapus jenis kepegawaian selain PNS dan P3K. Artinya memang sudah dihapus dan diberi kesempatan untuk mengikuti seleksi tersebut untuk diangkat. Kemudian di butir C, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya atau outsourcing. Jadi outsourcing itu masih dibolehkan ya. Yang nggak boleh itu yang tenaga honorer. Bedanya kalau tenaga honorer itu dibayar melalui APBD dan APBN ataupun yang lainnya. Kalau outsourcing itu melalui pihak ketiga. Jadi tidak langsung ke perseorangan seperti itu. Dalam SE ini juga disebutkan untuk menyusun langkah strategis apabila tenaga honorer tadi yang sudah ikut seleksi itu gagal di seleksi pengangkatan CPNS maupun P3K. Nah, itu akan ditentukan langkah strategisnya. Nah, ini yang masih belum detail ya. Mungkin nanti akan dijelaskan di aturan berikutnya. Kemudian bagi PPK yang tidak mengindahkan amanat dan mengangkat akan diberikan sanksi. Jadi ini mengangkat tenaga honorer maupun tenaga kontrak itu sudah dilarang ya. Nah, kemudian di SE berikutnya ini yang paling terbaru ini tanggal 22 Juli itu tentang pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Nah, ini tata caranya sudah dijelaskan di sini. Nah, bisa dibaca yang pada butir nomor 1 itu. Pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan PPK bahwa sesuai peraturan tadi 4918 guna mendorong instansi melakukan penataan pegawai. Artinya itu PPK itu diminta mendata berapa jumlah tenaga honorer supaya untuk mewujudkan kejelasan status, karir dan jenjangnya seperti itu. Kemudian pada poin nomor 2 ini, pegawai non ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah sesuai dengan pasal 99 ayat 2 bahwa non PNS jangka waktu paling lama 5 tahun dapat diangkat menjadi P3K. Nah, berarti artinya semua tenaga honorer atau tenaga outsourcing itu memiliki peluang untuk menjadi PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, itu apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintahan ini. Jadi tidak serta-merta kalau sudah itu jadi honorer bisa langsung P3K itu tidak, ada langkah-langkahnya. Kemudian pada poin nomor 3, oleh sebab itu PPK agar melakukan pemetaan pegawai agar dapat mengikut sertakan tenaga honorer untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, ini syarat-syaratnya supaya dapat lolos sebagai P3K maupun CPNS. Yang pertama itu statusnya sebagai tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar pada database BKN dan pegawai non ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Jadi statusnya honorer ya, bukan tenaga ahli misalnya, itu bukan. Beda, atau outsourcing juga bukan, harus honorer. Nah, yang kedua, mendapatkan honorarium dan mekanisme pembayaran berasal dari APBN, APBD. Nah, ini syaratnya, bukan melalui pengadaan barang jasa. Kalau tenaga ahli biasanya melalui barang jasa soalnya. Kemudian C, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. D, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember. Jadi kalau pada tanggal 31 Desember 2021 teman-teman sudah kerja 1 tahun, itu memiliki kesempatan. Tapi kalau belum, sepertinya ya mohon maaf, mungkin harus mengikuti seleksi jalur umum. Kemudian yang E, berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun. Berarti ini sampai dengan hampir masa pensiun ya, 56 tahun kan pensiun biasanya. Jadi kalau hampir usianya 55 tahun itu
masih punya kesempatan 1 tahun untuk mengikuti ini, tapi per 31 Desember ya. Nah begitu. Nah sekarang bagaimana supaya tenaga non ASN bisa diangkat menjadi CPNS atau P3K? Caranya adalah lolos SKD dan SKB. SKD dan SKB adalah tes atau seleksi yang dibutuhkan supaya kita dapat diangkat menjadi CPNS maupun CPPPK, calon P3K tadi. SKD itu kepanjangnya seleksi kompetensi dasar. Kalau SKB seleksi kompetensi bidang. Bedanya kalau SKD itu hanya ke dasarnya saja seperti perhitungan, logika, terus dan lain-lain. Mungkin ini akan saya bahas di video yang lainnya. Kalau SKB itu seleksi kompetensi bidang. Jadi yang berkaitan dengan formasi yang akan dilamar, seperti saya melamar peranata komputer, yang diujikan ya tentang peranata komputer. Kalau SKD itu soalnya sama semua, kalau SKB itu berbeda-beda. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait SKD dan SKB, akan saya jelaskan di video saya yang lainnya. Jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, atau apabila ada kritik saran mengenai video saya ini bisa disampaikan juga di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share channel Mas Solah. Saya Solah, terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.